warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwati Suardin dengan NIM A1H124036 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dasar-dasar Manajemen PAUD, yang terdiri dari konsep, karakteristik, dan implementasinya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen. Jadi, manajemen dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan hal yang sangat penting karena berperan dalam mengatur keseluruhan kegiatan pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Lembaga PAUD tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat pembinaan perkembangan anak secara menyeluruh. Manajemen PAUD mencangkup berbagai aspek seperti pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, sarana-prasarana, serta hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas bab 1, yaitu hakikat PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. PAUD tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan seluruh potensi anak seperti perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, serta moral dan agama. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan fungsi PAUD. Tujuan utama PAUD adalah untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Selain itu, PAUD juga bertujuan mempersiapkan anak agar siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Fungsi PAUD antara lain adalah membantu anak mengenali lingkungan sekitar, mengembangkan kemampuan bersosialisasinya, serta menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini. Dengan demikian, PAUD berperan penting dalam membentuk karakter anak. Selanjutnya ada karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak cenderung aktif, suka bermain, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta belajar melalui pengalaman langsung. Selain itu, anak juga memiliki berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan emosional, sosial, bahasa, dan motorik. Oleh karena itu, pembelajaran pada PAUD harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut, yaitu melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di bab 2 tentang perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan fisik anak. Perkembangan anak usia dini meliputi pertumbuhan tubuh serta perkembangan kemampuan motorik. Motorik kasar meliputi kemampuannya seperti berlari, melompat, dan memanjat, sedangkan motorik halus meliputi kemampuan seperti menggambar dan menulis. Perkembangan fisik ini sangat dipengaruhi oleh faktor gizi, kesehatan, dan lingkungan. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan stimulasi yang tepat agar perkembangan fisiknya optimal. Selanjutnya kita masuk di perkembangan psikologisnya. Perkembangan psikologis anak meliputi perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, serta moral dan agama. Dalam perkembangan kognitif, anak mulai belajar berpikir dan memahami lingkungan sekitarnya. Perkembangan bahasa ditunjukkan dengan kemampuan anak dalam memahami dan mengungkapkan bahasa. Sementara itu, perkembangan sosial emosionalnya terlihat dari kemampuan berinteraksi anak dengan orang lain dan mengendalikan emosinya. Selanjutnya ada tahap perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan kognitif, anak usia dini berada pada tahap sensomotorik dan praoperasional. Pada tahap sensomotorik, anak belajar melalui indera dan gerak, sedangkan pada tahap praoperasional, anak mulai menggunakan simbol dan imajinasi namun mampu berpikir secara logis. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Bab 3 ada kurikulum PAUD. Yang pertama yaitu program pengasuhan. Program pengasuhan dalam PAUD merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik maupun emosional. Guru harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kasih sayang kepada anak. Pengasuhan yang baik akan membantu anak berkembang secara optimal serta membentuk kepribadian yang positif. Kedua ada program pembiasaan.
Program pembiasaan bertujuan untuk membentuk karakter anak melalui kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menjaga kebersihan, serta bersikap sopan. Melalui pembiasaan, anak akan terbiasa melakukan hal-hal positif dalam kegiatan sehari-hari. Yang terakhir ada program pembelajaran. Program pembelajaran pada PAUD dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Pembelajaran disusun berdasarkan tema dan mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan anak. Metode yang digunakan harus bervariasi seperti bermain peran, bernyanyi, bercerita, dan kegiatan eksplorasi agar anak tidak merasa bosan. Selanjutnya kita masuk di bab 4 tentang hakikat manajemen PAUD. Jadi pengertian manajemen adalah proses mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks PAUD, manajemen digunakan untuk mengatur seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan dengan baik. Kemudian ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur dalam manajemen PAUD meliputi lembaga, sumber daya manusia, kegiatan pembelajaran, kerjasama, dan tujuan. Semua unsur tersebut saling mendukung agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. Manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya bab 5 tentang ruang lingkup manajemen. Yang pertama ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik mencakup pengelolaan anak mulai dari penerimaan, proses pembelajaran hingga evaluasi perkembangan. Tujuannya adalah membantu anak berkembang sesuai dengan potensinya. Kedua ada manajemen SDM, yaitu manajemen sumber daya manusia, meliputi perekrutan guru, pelatihan, serta perkembangan kinerja. Guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan, sehingga harus dikelola dengan baik. Dalam manajemen sarana dan prasarana, manajemen sarana dan prasarana dalam PAUD adalah proses pengelolaan semua fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran anak usia dini. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting karena sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keberhasilan proses belajar anak. Sarana dalam PAUD meliputi alat-alat yang langsung digunakan dalam pembelajaran seperti alat permainan edukatif, buku, media pembelajaran, serta perlengkapan kelas. Sedangkan prasarana meliputi fasilitas pendukung seperti ruang kelas, halaman, toilet, serta lingkungan sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara terencana melalui dari penggandaan, pemeliharaan, serta penghapusan. Sarana yang baik harus memenuhi prinsip aman, nyaman, menarik, dan sesuai dengan anak usia dini. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 6 tentang perencanaan lembaga PAUD. Jadi perencanaan dalam manajemen PAUD merupakan proses awal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Perencanaan adalah kegiatan menentukan tujuan yang ingin dicapai serta menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks PAUD, perencanaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, tetapi juga mencakup perencanaan program tahunan, program semester, rancangan kegiatan harian, serta pengelolaan sumber daya yang ada di lembaga. Selain itu, ada tujuan dan fungsi perencanaan. Tujuan utama perencanaan adalah agar kegiatan yang dilakukan dalam lembaga PAUD berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Sementara itu, fungsi perencanaan antara lain yang pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, mengurangi ketidakpastian di masa depan, menghindari kesalahan dalam pelaksanaan, memudahkan pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya perencanaan yang baik, kegiatan pembelajaran di PAUD dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Jenis perencanaan di PAUD yang pertama ada program tahunan yang berisi rencana kegiatan selama 1 tahun. Kemudian ada program semester, yaitu rincian kegiatan dalam 1 semester. Kemudian ada rencana kegiatan mingguan, yaitu RKM.
adalah perencanaan mingguan anak, terus ada rencana kegiatan harian atau RKH. Kegiatan harian setiap perencanaan harus disusun berdasarkan kebutuhan anak dan tahap perkembangannya. Selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian adalah proses pengelompokan tugas, menentukan tanggung jawab, serta pembagian kerja dalam suatu lembaga agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Dalam PAUD, pengorganisasian sangat penting karena melibatkan banyak pihak seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, serta orang tua. Jadi, pengorganisasian bertujuan mengatur sumber daya agar berjalan secara terarah, sistematis, dan efisien. Selain membagi tugas, juga menciptakan keteraturan agar semua komponen menjalankan perannya dengan baik. Intinya meliputi pembagian tugas sesuai dengan kemampuan, menghindari tumpang tindih pekerjaan, meningkatkan kerjasama, memudahkan pengawasan, serta membuat kerja lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi PAUD terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada kepala PAUD sebagai pemimpin dan mengambil keputusan, guru sebagai pelaksanaan pembelajaran dan pembimbing anak, tenaga administrasi yang mengelola data dan administrasi, serta komite sekolah atau orang tua sebagai pendukung kegiatan. Struktur yang jelas membantu koordinasi sehingga kegiatan berjalan lancar dan tujuan pendidikan tercapai. Sekarang kita masuk di bab 8 tentang kepemimpinan dalam PAUD. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lembaga PAUD, kepemimpinan sangat penting karena menentukan keberhasilan pengelolaan pendidikan. Kepemimpinan yang baik ditandai dengan adanya kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengkoordinasikan seluruh kegiatan lembaga, memberikan motivasi dan semangat kerja kepada guru dan staf, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif, bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kemajuan lembaga. Dengan kepemimpinan yang efektif, lembaga PAUD dapat berkembang dengan baik, serta mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Jadi, peran Kepala PAUD. Kepala PAUD memiliki beberapa peran penting, yaitu sebagai leader atau pemimpin, yaitu mengarahkan guru, sebagai motivator, yaitu memberikan semangat kerja, sebagai supervisor, yaitu mengawasi kegiatan, juga sebagai administrator, yaitu mengelola administrasi. Peran ini sangat menentukan kualitas lembaga PAUD. Gaya kepemimpinan dalam PAUD terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter atau semua keputusan dari pemimpin. Demokratis, melibatkan anggota. Kemudian ada laissez atau faire, memberikan kebebasan. Gaya kepemimpinan yang paling baik dalam PAUD adalah demokratis, karena melibatkan guru dalam pengambilan keputusan. Bab 9 tentang pengawasan atau supervisor. Pengawasan adalah proses mengontrol dan menilai kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam PAUD, pengawasan bertujuan untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai standar. Jadi, tujuan pengawasan antara lain, yang pertama mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, kedua menilai keberhasilan program, ketiga menemukan kesalahan atau kekurangan, keempat melakukan perbaikan. Pengawasan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi proses pengawasan meliputi yang pertama menentukan standar mengukur hasil kerja, ketiga membandingkan dengan rencana, keempat melakukan tindakan perbaikan. Dengan proses ini, lembaga PAUD dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir ada jenis pengawasan. Pengawasan dalam PAUD merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan ini dilakukan oleh kepala PAUD atau pihak dari dalam lembaga. Tujuannya adalah untuk memantau secara langsung kegiatan sehari-hari, seperti proses pembelajaran, kinerja guru, serta penggunaan sarana dan prasarana. Dengan pengawasan internal, masalah dapat segera diketahui dan diperbaiki.
Kemudian ada pengawasan eksternal, yaitu pengawasan ini dilakukan oleh pihak luar, seperti dinas pendidik atau pengawasan sekolah. Tujuannya adalah menilai kinerja lembaga secara menyeluruh serta memastikan bahwa PAUD telah berjalan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Kedua jenis pengawasan tersebut saling melengkapi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sehingga lembaga PAUD dapat terus berkembang dan memberikan layanan yang terbaik bagi anak. Sebagai kesimpulan, manajemen PAUD sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini. Dengan pengelolaan yang baik, lembaga PAUD dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi mungkin itu saja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.